Federico Chiesa tak sabar berduet dengan Dusan Vlahovic lagi. Sempat berpisah, Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic bersatu lagi. Keduanya kini berseragam Juventus. Chiesa lebih dulu meninggalkan Vlahovic di Fiorentina. Tapi sejak Januari lalu mereka bersatu lagi. Sayang mereka belum bisa bekerja sama di lapangan. Ini dikarenakan cedera panjang yang dialami Chiesa. Maka dari itu, dia sudah tak sabar menantikan musim baru untuk berduet lagi dengan Dusan Vlahovic. Kami sudah berduet sebelumnya dan saya sangat cocok dengan di lapangan. Dia juga teman saya di luar lapangan dan itu membuat segalanya lebih baik lagi, ujar Federico Chiesa pada Jumat 10 Juni 2022. Saya sudah tak sabar lagi untuk bermain dengannya lagi dan memberi umpan untuknya, mencetak beberapa gol lagi, sambung penggawa timnas Italia. Musim depan ex-Fiorentina akan jadi pilar penting di Juventus, apalagi klub sudah kehilangan Paul Dybala dan kontraknya akan habis. Saat ini Federico Chiesa dikejar waktu agar pulih dari cedera. Ya, dia mengalami cedera ACL yang membuatnya absen semusim penuh. Sayangnya sang winger juga terpaksa melalui awal musim 2022-2023 karena ia memperkirakan baru akan kembali September mendatang. Saya pikir saya akan siap di awal September. Mari kita lihat apakah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih cepat, terangnya. Sekarang kami berada dalam fase di mana saya mulai berlari. Saya juga mulai membuat perubahan dan kita lihat saja nanti, tutup Chiesa. Juventus sepakati transfer Filip Kostic. Juventus dilaporkan mendapatkan kata sepakat secara personal dengan winger Filip Kostic. Tapi saga transfer Kostic belum akan usai karena pihak Juventus belum menyetujui harga yang diminta oleh Eintracht Frankfurt. Juventus bergerak cukup senyap pada bursa transfer awal musim 2022-2023 ini. Setelah musim 2021-2022 yang tak begitu mengesankan, Juventus mencoba menambah kekuatan di beberapa sektor. Massimo Allegri ingin tambahan pemain di sektor back atau wingback kiri sebab performa Alexandro menurun drastis musim lalu. Sementara Luca Pellegrini belum mampu tampil konsisten. Di antara pemain yang dalam daftar beli Allegri, Kostic jadi target utamanya. Allegri sangat terkesan pada aksinya. Kostic tampil sangat bagus pada musim 2021-2022. Dia jadi aktor penting di balik kesuksesan Frankfurt jadi juara Liga Eropa. Performanya sangat konsisten dan bukan hal yang aneh jika jadi incaran banyak klub. Menurut laga Statue Sport, saat ini Juventus memimpin perlombaan dalam transfer Kostic. Juventus telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun. Kostic menerimanya termasuk pada aspek finansial. Tapi Juventus belum mencapai kata sepakat dengan Frankfurt. Juventus diminta membayar 20 juta euro untuk jasa pemain asal Serbia, tapi Snianto berupaya mendapatkan harga lebih murah. Kostic sendiri ingin pindah dari Frankfurt sejak musim lalu. Dia punya tawaran menarik dari Lazio, tapi transfer ini gagal karena kesalahan komunikasi yang membuat Lazio salah memasukkan alamat email untuk membuat tawaran pada Frankfurt. Filip Kostic secara tak sengaja mengonfirmasi kepindahannya ke Turin dalam sebuah video yang direkam oleh tukang cukurnya dan viral di media sosial. Apa yang Anda katakan tim berikutnya? Kata sang tukang cukur dalam video tersebut. Rekan Kostic yang juga berada di tempat kemudian berkata Juventus sambil tersenyum dan Kostic menjawab iya. Kostic sendiri telah menolak tawaran baru yang diajukan oleh Frankfurt. Direktur olahraga Frankfurt Markus Krösche mengutarakan keraguannya soal pemain bakal bertahan. Keputusan bakal dibuat secepatnya, katanya. Kapan comeback Chiesa? Winger Juventus Federico Chiesa mengabarkan perkembangan pemulihannya dari cedera lutut. Chiesa berharap bisa segera kembali merumput. Chiesa mengalami cedera lutut parah saat Juventus bertanding melawan AS Roma pada Januari lalu. Cedera asal tersebut memaksa pemain berusia 24 tahun itu untuk mengakhiri musim lebih cepat. Chiesa sudah 5 bulan menjalani pemulihan. Mantan bintang Fiorentina itu kini sudah mulai kembali berlari. Soal kapan akan kembali bermain, Chiesa menargetkan pada bulan September. Dia berharap tak ada kemunduran dalam proses penyembuhannya. Mimpi saya adalah kembali sesegera mungkin, tapi ada jadwal yang harus saya ikuti dan juga saya kira kami bekerja dengan baik, ujar Chiesa seperti dilansir oleh Football Italia. Saya dikelilingi oleh para profesional yang hebat, staf medis Juventus luar biasa dan selalu membantu saya, kami bersama-sama. Sekarang kami di fase di mana saya sudah mulai berlari. Saya juga sudah mulai melakukan perubahan arah pertama dan kita lihat saja nanti.
Saya kira saya akan lebih siap di awal September. Kita lihat saja apakah kami bisa melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Sesuatu yang pasti dan tak kabur di masa depan, sesuatu yang tak diharapkan oleh siapapun nanti bulan September, kata Chiesa. Kata Chiesa soal peluang pakai nomor punggung ke-10 di Juventus. Nomor punggung ke-10 di Juventus tak bertuan menyusul kepergian Paulo Dybala. Mungkinkah Federico Chiesa akan mewarisinya? Dybala dipastikan meninggalkan Juventus pada musim panas ini. Kontrak pemain asal Argentina itu akan berakhir pada 30 Juli mendatang dan tak diperpanjang. Dybala pergi, nomor punggung ke-10 pun tak punya pemilik. Chiesa yang kini memakai nomor punggung 22 enggan berspekulasi soal kemungkinan berganti ke nomor 10. Tentu saja jersey nomor 10 menarik untuk siapa saja dan apalagi untuk Juve itu sesuatu yang luar biasa. Pemain dengan level tinggi pernah memakainya juara, ujar Chiesa seperti dikutip oleh Football Italia. Anda akan tahu nomornya di bulan Juli, kata Chiesa menegaskan. Nomor punggung 10 di Juventus pernah dipakai oleh para legenda, beberapa di antaranya adalah Michael Platini, Roberto Baggio dan juga Alessandro Del Piero. Sebelum dipakai oleh Paulo Dybala, nomor punggung 10 di Juventus juga sempat dikenakan oleh Paul Pogba dan juga Carlos Tevez. Tawaran Inter Milan untuk Paulo Dybala kontrak 4 tahun gaji lebih rendah dari Juventus. Negosiasi antara Inter Milan dan Paulo Dybala terus berlanjut. Pihak Inter menawarkan kontrak 4 tahun pada Dybala dengan gaji yang justru lebih rendah dari ketika masih di Juventus. Dybala melewati 7 musim yang luar biasa bersama Juventus, 5 gelar Scudetto Serie A diraih bersama klub asal Turin. Namun kebersamaan antara Juventus dan Dybala usai akhir musim 2021-2022. Juventus dan Dybala tak menyepakati kontrak baru. Kabar yang beredar, Dybala menuntut gaji hingga 10 juta euro per musim. Tapi Juventus tak bersedia dan menghentikan negosiasi. Dybala dan Juventus resmi berpisah dan kini sang penyerang berstatus free transfer. Inter jadi tim yang paling serius untuk membidik Dybala. Walau dipantau oleh pihak Dybala, banyak sumber menyebut perpisahan dengan Juventus terkait dengan nilai gaji. Kini tawaran gaji dari Inter justru lebih rendah dari yang didapatkan di Juventus. Menurut laporan Fabrizio Romano, negosiasi antara Dybala dan Juventus sudah berjalan cukup lama. Tawaran terbaru dari Inter adalah kontrak dengan durasi 4 tahun pada La Gioia. Inter menawarkan gaji tak lebih dari 6 juta euro per musim. Selain gaji pokok itu, Inter juga memberikan tawaran bonus yang bisa diaktifkan sesuai dengan prestasi. Juventus memberikan gaji 7,3 juta euro pada Dybala pada musim 2021-2022 lalu. Pada negosiasi kontrak baru, Dybala dilaporkan meminta gaji 10 juta euro. Juventus tak memenuhi tuntutan itu karena dianggap terlalu mahal. Inter Milan melakukan segala upaya untuk bisa mendatangkan Paulo Dybala. Inter punya banyak faktor yang membuat Dybala tertarik, termasuk koneksi Argentina yang sangat kuat di klub. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, adalah sosok yang dihormati di Argentina. Dia ikut meraih Dybala untuk gabung Inter. Selain itu, ada Lautaro Martinez yang merupakan partner Dybala di timnas Argentina. Dybala telah menolak tawaran dari banyak klub. Dybala ingin pindah ke Inter Milan, tapi pembicaraan soal gaji akan jadi faktor kunci pada transfer Dybala.